Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai usaha, energi, hubungan usaha dan energi, dan daya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai usaha dan energi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan materi mengenai usaha. Usaha adalah sesuatu yang dilakukan oleh gaya kepada suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak atau mengalami perpindahan. Secara matematis, usaha bisa kita nyatakan sebagai hasil perkalian antara gaya dan perpindahan. Sehingga usaha dirumuskan W sama dengan F dikali S, di mana W adalah usaha, satuannya Joule, F adalah gaya, satuannya Newton, dan S adalah perpindahan, satuannya meter. Agar kalian memahami lebih dalam mengenai usaha, coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, jika gaya yang bekerja pada suatu benda membentuk sudut, maka persamaan yang kita gunakan adalah W sama dengan Fs cos theta, di mana W adalah usaha yang dikerjakan pada benda, satuannya Joule, F adalah gaya yang bekerja pada benda, satuannya Newton, theta adalah sudut antara gaya dan perpindahan, dan S adalah perpindahan benda, satuannya meter. Nah, agar kalian lebih memahami materi mengenai usaha, langsung saja kita beralih pada contoh soal. Nah, di sini sebuah lemari didorong dengan gaya 20 N. Hitunglah usaha yang bekerja pada lemari jika lemari berpindah sejauh 25 meter. Nah, untuk menjawab soal ini, tentunya hal yang harus kita lakukan adalah dengan menentukan hal-hal yang diketahui. Jadi, diketahui gaya yang bekerja pada lemari sebesar 20 N dan besar perpindahannya adalah 25 meter. Nah, yang ditanyakan dari soal ini ialah berapa besar usaha yang bekerja pada lemari? Jadi, untuk menjawab soal ini, tentunya rumus yang kita gunakan adalah W sama dengan F dikali dengan S. Nilai dari F adalah 20 Newton dikali dengan nilai dari S adalah 25 meter. Jadi, 20 dikali dengan 25 menghasilkan 500 Joule. Jadi, besar usaha yang bekerja pada lemari sebesar 500 Joule. Selanjutnya, saya akan membahas materi mengenai energi. Dalam fisika, energi diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan sebuah usaha. Energi tidak dapat dilihat, tetapi bisa kita rasakan. Energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan energi dapat diubah dari suatu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Dalam fisika, energi terbagi menjadi energi mekanik, yaitu energi kinetik dijumlahkan dengan energi potensial,
energi listrik, energi panas, energi kimia, energi nuklir, energi suara, dan energi cahaya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai energi potensial gravitasi, energi potensial pegas, dan energi kinetik. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki oleh benda karena tempat kedudukan dan ketinggiannya. Energi potensial gravitasi disebut juga energi diam karena benda yang dalam keadaan diam pun memiliki energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi tergantung pada potensial gravitasi bumi, kedudukan benda, dan massa benda. Nah, contoh sederhananya yaitu jika seseorang membawa sebuah batu ke bukit dan meletakkannya di sana, maka batu tersebut akan mendapat energi potensial gravitasi. Nah, secara matematis, energi potensial gravitasi dapat dirumuskan yaitu EP sama dengan M dikali G dikali dengan H, di mana EP adalah energi potensial gravitasi, satuannya joule, M adalah massa benda, satuannya kilogram, G adalah percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per sekon persegi, dan H adalah ketinggian benda, satuannya meter. Nah, untuk lebih memahami energi potensial gravitasi, langsung saja kita beralih pada contoh soal. Nah, di sini sebuah benda bermassa 2 kg memiliki ketinggian 25 meter dari permukaan bumi. Jika gravitasi bumi sebesar 10 meter per sekon pangkat 2, berapa energi potensial gravitasinya? Nah, untuk menjawab soal seperti ini, maka tentunya hal yang harus kita lakukan adalah menentukan hal-hal yang diketahui. Nah, diketahui massa benda ialah 2 kg, ketinggian benda adalah 25 meter, dan percepatan gravitasi buminya adalah 10 meter per sekon pangkat 2. Nah, hal yang ditanyakan dari soal ini ialah berapa besar energi potensial gravitasinya? Jadi, cara menyelesaikan soal ini ialah dengan menggunakan persamaan EP sama dengan M dikali G dikali dengan H. Massa bendanya adalah 2 kg. Percepatan gravitasi buminya adalah 10 meter per sekon pangkat 2. Dan ketinggian bendanya adalah 25 meter. Jadi, 2 dikali dengan 10 dikali dengan 25. Hasilnya ialah 500 joule. Jadi, besar energi potensial gravitasinya ialah 500 joule. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai energi potensial pegas. Energi potensial pegas adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena keadaan tertentu, misalnya saja diregangkan. Contoh energi potensial pegas dalam kehidupan sehari-hari adalah karet katapel yang diregangkan, busur panah yang ditarik, dan pegas yang ditekan. Secara matematis, energi potensial pegas dapat kita rumuskan dengan EP sama dengan 1/2 K delta X pangkat 2, di mana EP adalah energi potensial, satuannya joule,
K adalah konstanta pegas, satuannya Newton per meter. Dan delta X adalah simpangan atau pertambahan panjang, satuannya meter. Untuk lebih memahami materi energi potensial pegas, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Di sini, sebuah pegas memiliki konstanta 800 Newton per meter dan digantung secara vertikal pada sebuah statif. Jika pegas tersebut bertambah panjang 1 meter, tentukan perubahan energi potensial pegas pada benda tersebut. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, tentunya hal yang harus kita lakukan adalah dengan menentukan hal-hal yang diketahui. Jadi, diketahui konstanta pegasnya adalah 800 Newton per meter. Delta X-nya adalah 1 meter. Dan yang ditanyakan adalah berapa perubahan energi potensial pegas tersebut? Jadi, untuk menyelesaikan soal ini, tentunya kita menggunakan persamaan EP sama dengan 1/2 K delta X pangkat 2. Nilai dari K adalah 800 Newton per meter. Delta X adalah 1 meter dikuadratkan. Lalu 800 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 400. Jadi 1 dikali 400 dikali 1. Hasilnya ialah 400 Joule. Jadi, energi potensial pegas tersebut adalah 400 Joule. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang disebabkan oleh gerak suatu benda yang memiliki massa atau berat. Sehingga semua benda yang bergerak memiliki energi kinetik, sedangkan semua benda yang masih dalam keadaan diam tidak memiliki energi kinetik. Secara matematis, energi kinetik dapat kita rumuskan dengan EK sama dengan 1/2 mV pangkat 2, di mana EK adalah energi kinetik dengan satuan Joule, M adalah massa benda, satuannya kilogram, dan V adalah kecepatan benda, satuannya meter per sekon. Berdasarkan rumus tersebut, dapat kita ketahui bahwa jika suatu benda bergerak semakin cepat, maka energi kinetik benda akan semakin besar. Demikian pula, jika massa benda semakin besar, maka energi kinetik benda juga semakin besar. Baiklah, agar kalian lebih memahami materi energi kinetik, langsung saja kita beralih pada contoh soal. Di sini, Doni sedang mengendarai motor dengan kecepatan 2 meter per sekon. Jika massa motor tersebut 20 kg, berapa jumlah energi kinetiknya? Nah, untuk menjawab soal seperti ini, tentunya hal yang harus kita lakukan adalah dengan menentukan hal-hal yang diketahui. Jadi, diketahui massanya sebesar 20 kg. Kecepatannya adalah 2 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah energi kinetiknya?
Untuk menyelesaikan soal ini, tentunya rumus yang kita gunakan adalah EK sama dengan 1/2 MV pangkat 2. Nilai dari M adalah 20 kg. Nilai dari V adalah 2 meter per sekon dikuadratkan. Kemudian 20 dibagi dengan 2 hasilnya ialah 10. Dikali dengan 2 kuadrat ialah 4. Maka 1 dikali dengan 10 dikali dengan 4. Hasilnya ialah 40 Joule. Jadi, besar energi kinetiknya adalah 40 Joule. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati, perwakilan dari kelompok 2, ingin melanjutkan materi yang telah dibahas oleh teman saya. Materi yang akan saya bahas yaitu hubungan antara usaha dan energi potensial gravitasi dan hubungan antara usaha dan energi potensial serta daya. Hubungan antara usaha dan energi potensial gravitasi memiliki rumus yaitu W sama dengan min delta EP dan keterangan W sama dengan usaha satuannya Joule dan delta EP sama dengan perubahan energi gravitasi satuannya Joule. Balok bermassa 8 kg yang didorong dari dasar bidang miring licin dengan ketinggian 2 meter dengan panjang bidang miringnya yaitu 4 meter serta kecepatan gravitasinya yaitu 10 meter per sekon pangkat 2. Dan ditanyakannya yaitu usaha yang dilakukan sebuah benda tersebut. Penyelesaiannya yaitu dengan rumus W sama dengan min delta EP. Lanjut, W sama dengan min M dikali G dalam kurung H2 dikurang H1. W sama dengan min massanya yaitu 8, percepatan gravitasinya yaitu 10 meter per sekon pangkat 2, ketinggian airnya yaitu 2 meter dikurang dengan ketinggian awalnya. Jadi hasilnya yaitu min 160. Hasilnya min karena arah perpindahan balok berlawanan dengan arah perpindahan benda. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai daya. Jadi, daya adalah besarnya usaha atau energi tiap satuan waktu. Daya termasuk ke dalam besaran skalar, yaitu besaran yang mempunyai nilai tetapi tidak mempunyai arah. Secara matematis, daya dirumuskan dengan P sama dengan W per T, di mana P adalah daya, satuannya Joule per sekon atau Watt, W adalah usaha atau energi, satuannya Joule, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Satuan dari daya adalah Joule per sekon atau sering disebut dengan Watt. Satuan lain dari daya adalah kilowatt dan megawatt. 1 kilowatt sama dengan 10 pangkat 3 watt. Dan 1 megawatt adalah 10 pangkat 6 watt. Baiklah, untuk lebih memahami materi daya, mari kita menyelesaikan persoalan berikut. Nah, di sini sebuah rice cooker melakukan usaha sebesar 5.000 Joule dalam waktu 5 detik. Hitunglah daya yang dilakukan rice cooker tersebut.
Jadi, untuk menyelesaikan soal ini, tentunya hal yang harus kita lakukan adalah dengan menentukan hal-hal yang diketahui. Jadi, diketahui besar usahanya yaitu 5.000 joule. Dan waktunya yaitu 5 sekon. Nah, yang ditanyakan dari soal ini ialah berapa daya yang dilakukan rice cooker tersebut? Jadi, untuk menyelesaikan soal ini tentunya rumus yang kita gunakan adalah P sama dengan W per T. Nilai dari W yaitu 5.000 joule dan nilai dari T yaitu 5 sekon. Jadi 5.000 dibagi dengan 5 menghasilkan 1.000 watt. Jadi, daya yang dilakukan oleh rice cooker tersebut sebesar 1.000 watt. Baiklah, itulah tadi pembahasan materi mengenai usaha, energi, dan daya dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.